Puji Tuhan untuk waktu yang diberikan. Saya ada di tempat ini bukan karena saya lebih daripada saudara-saudara yang kekasih, guru-guru sekolah minggu yang ada di tempat ini ataupun yang secara online. Tapi Tuhan mempercayakan saya karena Tuhan ingin saya dipakai Tuhan. Begitu juga dengan guru-guru sekolah minggu yang ada. Kita akan belajar pada hari ini tentang mengenal karakter anak dan memaksimalkannya. Tadi Bapak Gembala sudah menyampaikan firman Tuhan tentang anak-anak. Itu adalah menjadi dasar buat kita. Kenapa kita mau mengikuti acara pelatihan pada saat hari ini. Ya, nama saya Sondang Paruliansi Hombing. Saya orang Batak. Dan saya menikah dengan seseorang hamba Tuhan yang bernama Masri Agustin. Dia adalah orang Dayak, suku Dayak dari Lundaya, Kalimantan Utara. Dan kami dikarunia anak satu, Tuhan kasih. Dan sekarang dia umurnya 12 tahun, kelas 6 SD, mau masuk SMP. Itu juga yang saya layani sekarang, menjadi murid saya sendiri. Banyak pengalaman yang Tuhan kasih ke kami untuk kami masuk dalam satu pelayanan yang luar biasa. Terima kasih, itu perkenalan saya dan kami melayani di GKII Filipi Cengkareng. Dalam buku Temperamen Anda Dapat Diubah, penerbit Kalam Hidup, temperamen adalah ekspresi dalam keadaan normal, waktu sendiri atau aslinya kita. Dan merupakan gabungan dari ciri-ciri pembawaan yang secara tidak sadar mempengaruhi tingkah laku seseorang. Ciri-ciri ini diturunkan berdasarkan kebangsaan, ras, seks, dan faktor-faktor keturunan yang lainnya. Ciri-ciri ini diteruskan oleh gen plasma pembawa sifat. Temperamen pertama kali dicetuskan oleh seorang ahli filsafat Yunani bernama Hippocrates. Dia mengelompokkan ada 4 temperamen dasar manusia, yaitu pertama kolerik, sanguin, melankolik, dan phlegmatik. Ada 4. Tetapi tidak ada seorang pun yang hanya mempunyai satu temperamen. Gak ada satu orang pun yang mempunyai satu temperamen. Biasanya satu orang itu punya 4, 3, atau 2 temperamen. Tetapi di dalam 2 atau 3 temperamen itu ada yang dominan. Ada yang menonjol, sepertinya kalau dilihat temperamen dia itu satu gitu. Kayak saya ini temperamen saya ini sanguin. Jadi kesannya kayaknya saya orang sanguin, padahal saya ada campuran yang lain lagi. Pada saat saya diperhadapkan dengan satu persoalan atau masalah, temperamen yang lain yang tidak menonjol yang akan tampil begitu. Jadi satu orang itu tidak kemungkinan besar tidak akan memiliki satu temperamen. Dia bisa 4, bisa 3, bisa 2. Karena kan dia kan tadi gen plasma dari kakek nenek, toh dari banyak. Jadi itu yang harus diingat bahwa temperamen itu enggak satu. Ada di sini kelebihan orang kolerik dan ada kelemahannya. Sanguin juga ada kelebihannya dan ada kekurangannya. Melankolik juga ada kelebihan dan ada kekurangannya. Phlegmatik juga begitu. Artinya semua temperamen di mata Tuhan, karena itu ciptaan Tuhan ya, karena dari bawaan dari gen plasma, tidak ada yang super, dia nggak ada yang sempurna. Semuanya ada nilai positif dan nilai negatif. Jadi kalau saya sanguin, saya nggak boleh berbangga hati kalau saya lebih baik daripada orang phlegma atau daripada orang melo atau daripada orang kolerik. Saya nggak lebih baik. Saya sanguin. Kenapa? Karena saya Tuhan kasih juga nilai negatifnya. Untuk apa? Supaya kita sadar diri bahwa kita bukan manusia yang sempurna, tapi Tuhan akan menyempurnakan kita pada saat kita ditundukkan oleh Roh Kudus. Buku ini mengatakan seperti itu. Makanya temperamen Anda dapat diubah atau dikuasai oleh Roh Kudus. Jadi kolerik atau phlegma atau sanguin atau melankolis itu sama semua, ada nilai positif dan nilai negatifnya. Kalau dapat makalah ini nanti boleh dibaca ya. Jadi kita bisa memperbaiki atau menguasai yang nilai-nilai negatif dan mengembangkan nilai-nilai yang positif. Apa yang positif kita kembangkan, kita tampilkan menjadi gaya hidup kita. Dan apa yang negatif itu kita kendalikan dengan pimpinan Roh Kudus. Minta
Tuhan memampukan kita untuk menguasai nilai-nilai yang negatif itu, supaya tidak tampil dan tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Kenapa tidak ada seorang pun yang hanya mempunyai satu tipe temperamen dasar? Kenapa katanya? Karena kita mempunyai dua orang kakek nenek dan orang tua, dan mereka masing-masing ikut memberikan sumbangan kepada temperamen kita melalui gen-gen mereka. Jadi itulah sebabnya semua orang mempunyai gabungan temperamen. Meskipun biasanya ada satu tipe temperamen dasarnya yang paling menonjol atau dominan daripada temperamen yang lain. Misalnya kolerik 55%, sanguin 30%, melankolik 15%. Artinya dia yang menonjol adalah kolerik. Nah, kalau yang menonjol kolerik, kalau menilai penilaian yang tadi tuh yang ada di awal, yang di awal tadi temperamen pertama kali dicetuskan oleh seorang ahli, coba lihat deh. Nah itu ya, coba kita lihat kolerik. C plus M. Itu artinya kolerik memiliki sifat di dalam dirinya itu C plus M, dan dia kekurangan A. Jadi dia harus ditingkatkan A-nya. A itu apa, C itu apa, M itu apa, nanti kita lanjutkan ya. Jadi kalau yang dominan kolerik, dia harus meningkatkan A karena dia kekurangan A. Ya. Beberapa ahli ilmu jiwa mengemukakan bahwa kita lebih banyak mendapat gen kakek nenek kita daripada gen orang tua kita. Dan ciri-ciri temperamen itu tidak dapat ditentukan lebih dahulu. Ya. Temperamen terbentuk dari kode genetika, itu dari gen-gen tadi ya. Lalu pengalaman masa lalu, waktu masih kecil pengalamannya bagaimana. Lalu pola atau model. Pola dan model itu maksudnya contoh teladan dari orang tuanya. Apa yang dia lihat dari orang tua atau guru sekolah minggu, itu yang akan membentuk dia juga temperamen dia. Selain gen plasma, ada faktor yang lain. Perilaku yang diekspresikan pada situasi normal sendiri atau aslinya kita itu temperamen. Terus membawa dari gen pembawa sifat, bisa berubah secara temporari atau sementara saja dalam hal respondingnya. Lalu berikut, ini ada merah, kuning, ungu, hijau, aktif, pasif, tugas, orang. Ini menceritakan tentang merah itu adalah kolerik, kuning itu adalah sanguin, ungu itu adalah melankolik, dan hijau adalah plekma. Di sini dibilang aktif, merah dan kuning itu aktif ke atas. Maksudnya adalah yang memiliki gerak atau dibilang motorik itu aktif. Jadi orang kuning dan merah itu motoriknya aktif. Itu orang sanguin sama kolerik, dia tuh motoriknya langsung gitu, cepat gitu loh. Ya. Lalu kalau ungu dan hijau itu lambat. Jadi kalau kita sudah tahu, kita mengenal temperamen orang lain, kita nggak akan menuntut orang lain. Kita jadi memahami orang lain, tujuannya itu. Jadi itu untuk tentang motorik dan tentang tugas. Jadi merah dan kuning itu motoriknya aktif, kalau ungu dan hijau itu motoriknya pasif. Lalu untuk merah dan ungu itu tugasnya berorientasi kepada tugas, dan kalau kuning dan hijau itu orientasinya tugasnya kepada orang, ya, kepada orang lain. Itu adalah orientasi dalam pekerjaan dan motoriknya. Yang dalam pemberian tugas yang harus direm orang aktif, merah dan kuning, itu harus direm. Harus dikasih tahu, kamu batasannya apa. Kadang-kadang dia saking aktifnya, motoriknya, geraknya banyak banget, dia tuh nggak sadar, ibaratnya kayak nggak sadar tuh dia ngambil pekerjaan orang mungkin ya, karena dia gemesan gitu loh. Dia kan penuh inisiatif dan aktif. Dia penuh inisiatif, jadi kalau mungkin orangnya lambat-lambat dia bisa kayak nyamber aja begitu. Nah artinya itu harus direm. Kadang kan orang kalau dikasih tugasnya diambil orang lain, kan ada orang yang nggak suka, kan itu kan pekerjaan gue, itu kan dikasih tugas ke gue, kok dia sih ngerjain, kan ada yang begitu. Itu akhirnya nanti terjadi benturan. Makanya kalau orang merah dan kuning harus direm, dikasih tahu.
Tetapi kalau orang ungu dan hijau, karena dia orangnya lambat, itu harus dikasih tugas diperintah. Jangan tunggu dia punya inisiatif. Dia harus dikasih tugas karena dia adalah orang lambat. Jadi kalau kita lihat orang ini gak ada inisiatif, lebih baik disuruh. Misalnya, karena tolong dong anak itu mau ke kamar mandi, tolong antar. Oh iya, nanti diantar. Tapi dijalankan dengan baik sebenarnya tugasnya. Tapi inisiatifnya itu kurang karena dia kan tadi ya motoriknya kurang kan. Nah, jadi makanya kalau kita ketemu orang ungu dan hijau, kita harus kasih tugas dia. Tapi kalau ketemu orang merah dan kuning harus direm. Itu dalam pemberian tugas. Nah, arti dari C plus M, A plus M, C plus A plus C itu ya. Merah itu C plus M. Kuning itu A plus M ya. Maksudnya adalah konektif, afektif, dan motorik. Maksudnya merah itu adalah konektif dan motorik. Jadi orang merah, orang kolerik itu dia suka berpikir. Dia menggunakan pikirannya. Sesudah dia menggunakan pikirannya, dia baru bertindak, bergerak. Itu orang kolerik. Kalau orang kuning, sanguin, itu dia adalah menggunakan afektif, baru motorik, perasaannya dulu, baru gerakan. Kalau cerita itu orang jatuh naik sepeda, dia kalau orang sanguin yang cerita kayaknya kayak orang jatuh dari pesawat, membesar-besarkan masalah, lebih besar dari sesuatu yang nyata. Itu orang sanguin. Ya itu kan negatifnya ya tadi ya. Saya cerita-cerita tadi sama Kak Debi. Waktu itu saya katanya kayak saya mah kambuh. Kenapa? Karena orang bilang gini, iya kamu udah sakit mah, setiap pagi sebelum makan, sebelum minum, makan jeruk nipis aja, minum jeruk nipis. Segini. Sebulan katanya nanti sembuh. Saya lakukan tanpa fakta dan data. Namanya aja kurang pakai otak kan. Langsung motoriknya kerja, beli di pasar, minum tiap pagi, akhirnya sakit parah tambah. Masuk rumah ke dokter, dokter bilang jangan percaya ibu tuh cuma karena katanya. Ya dong orang sanguin, katanya itu lebih membesar-besarkan. Orang disuruh satu iris, dua iris, kita satu butir. Orang cuma satu iris, dua iris katanya jeruk nipisnya, ini satu bulet, ini membesar-besarkan. Akhirnya kapok sendiri kan. Nah itu orang sanguin. Jadi dia adalah orang yang pakai perasaan baru motorik. Lalu orang ungu, orang melankolis, dia adalah orang yang pakai pikiran lalu pakai perasaan. Dia pikir, ya emang sih begitu, tapi nanti salah lagi. Tapi nanti dia sakit hati enggak ya? Dia marah enggak ya? Perasaan. Pikirannya udah jalan, udah menganalisa sebenarnya, menganalisa. Tapi tindakannya kurang karena dia pakai perasaan, dia kurang motoriknya. Dia pakai nanti sakit hati, nanti marah gitu. Itu orang melankolis. Lalu kalau orang hijau itu sama dengan kuning, pakai perasaan, baru pakai pikiran. Nah ini kalau orang hijau ini cenderung kayaknya seperti orang penakut. Dia takut bertindak. Perasaannya tinggi, dia pikir, banyak mikir, tapi ada juga perasaan yang dominan, akhirnya dia tidak bertindak. Dia sering cari aman. Itu orang hijau atau plekma. Apa yang dipikirkan itu yang dikerjakan. Minusnya afektif, yaitu untuk orang kolerik. Makanya kalau orang kolerik negor nggak pakai perasaan. Kalau orang kolerik itu negor kayak ceplas-ceplos. Dia karena kurang perasaan, jadi dia nggak tahu kalau omongan dia udah nyakitin. Itu orang kolerik. Jadi kalau kita orang kolerik, kita harus meningkatkan perasaan kita.
ya, memperhatikan perasaan orang lain. Lalu orang kuning ini sering tidak pakai pikiran, dia suka pakai perasaan, dia nggak pakai fakta, dia suka melebih-lebihkan. Minusnya dia tidak berpikir. Jadi harus ditingkatkan pikirannya kalau orang sanguin. Lalu orang ungu orang melankolis itu adalah orang yang memikirkan, dirasa, dipikir, dirasa. Kenapa begitu? Karena dia orang perfeksionis. Jadi dia harus meningkatkan motoriknya. Jadi kalau dia pikirin itu bagus sebenarnya ya. Dia udah pikirin, terus dia rasa, dan dia harus berani bertindak. Perfeksionisnya harus dikurangin supaya dia berani bertindak, bergerak motoriknya. Itu untuk orang melankolis. Lalu orang pragmatik, dia orang yang perasaan, mikirin perasaan orang lain, suka memikirkan perasaan orang lain. Nah, orang plekma harus meningkatkan motoriknya. Jangan suka mikirin perasaan orang yang takut, nggak enak, takut tersinggung, takut gini. Akhirnya apa? Dia nggak bekerja. Makanya dia harus meningkatkan motoriknya. Itu untuk orang yang plekma, meningkatkan motoriknya. Lalu itu tadi temperamen ya. Lalu sekarang watak. Yang kedua, watak atau karakter. Hari ini kita akan belajar dengan watak dan karakter. Kenapa saya membawa kakak-kakak guru sekolah minggu kepada temperamen? Karena itu sifat dasar. Jadi sebelum kita meningkat kepada watak atau karakter, kita harus mengerti dulu temperamen kita, ya. Kalau watak dan karakter itu adalah menyatakan keadaan kita yang sebenarnya. Di dalam Alkitab menyebutkan sebagai manusia batinia yang tersembunyi, itu adalah karakter atau watak. Watak adalah hasil dari temperamen pembawaan kita yang dibentuk oleh pendidikan masa kanak-kanak, sekolah, sikap dasar, agama, prinsip-prinsip dan motivasi. Kadang-kadang watak itu disebut sebagai jiwa manusia yang terdiri dari pikiran, emosi, dan kehendak. Salah satu karakter anak yang dapat dilihat sejak dini yaitu tingkat aktivitas anak. Yang kedua, sosialisasinya. Anak-anak biasanya itu umur 5 tahun di bawah. Kita bisa melihat karakter mereka pertama awal sejak dini adalah dari tingkat aktivitas anak dan sosialisasinya. Tapi kita nggak akan sempurna melihat karakter anak saat itu, karena dia akan tumbuh dewasa dengan faktor-faktor X yang akan membentuk dia memiliki satu karakter atau watak. Karakter terbentuk dari, kita lihat karakter terbentuk, pembentukan karakter. Pertama temperamen, itu sikap dasar ya, yang tadi bawaan dari gen plasma, makanya saya bilang itu nggak bisa hilang. Dan itu dibentuk oleh pola asuh, pendidikan masa kanak-kanak. Dan juga motivasi hidup, prinsip-prinsip hidup dan motivasi di rumah. Lalu keyakinan atau agama. Dan pendidikan atau sekolah. Itu yang akan membentuk satu karakter. Dari tadi apa? Sifat aslinya dulu, temperamennya dulu. Temperamennya apa? Baru ada faktor-faktor yang membentuk dia dari pola asuh, motivasi hidup, keyakinan, pendidikan akan menjadikan sebuah karakter atau watak. Perilaku yang diekspresikan pada situasi tertekan dan ditinggikan itu adalah karakter. Karakter yang akan keluar pada saat perilakunya diekspresikan pada situasi tertekan dan ditinggikan. Karakter biasa keluar di situ. Pada saat seseorang itu dipuji, pada saat dia menerima tekanan, itu karakter keluar. Tadi ya, kalau di dalam gereja anak-anak dibina kuat akan firman Tuhan, pada saat dia menerima tekanan, dia akan memiliki karakter yang dibentuk. Dan respon yang muncul bisa benar, bisa salah. Lalu bisa diubah dan ditingkatkan. Tergantung faktor yang tadi itu, pola asuh, motivasi hidup, keyakinan, agama, dan pendidikan. Jadi temperamen bisa
oleh faktor sehingga karakternya menjadi karakter yang kuat. Karakter yang betul-betul luar biasa. Ketiga, kepribadian atau personality. Kepribadian adalah ekspresi keluar dari diri kita yang mungkin sama dengan watak kita atau mungkin juga tidak, bergantung pada ketulusan kita. Seringkali kepribadian itu merupakan suatu topeng yang baik dari watak yang buruk atau yang lemah. Jadi kepribadian itu adalah ekspresi yang keluar, yang bisa disebut adalah topeng. Dia bisa baik, bisa tidak baik. Itu kepribadiannya atau personality. Personality terbentuk dari apa? Temperamen tetap dan budaya etika. Terus situasional, lihat keadaan. Situasi yang ada, yang dia temui. Pasti itu personality yang keluar. Tergantung keadaannya. Tapi tetap pembentukannya dari temperamen yang dasar. Perilaku yang diekspresikan ketika di depan orang lain itu adalah personality atau kepribadian. Bisa bersifat topeng atau apa adanya. Bisa berubah-ubah. Itu adalah kepribadian atau personality. Bila sudah memahami tentang temperamen, karakter dan kepribadian, kita harus memberikan pendampingan. Selain memberikan pendampingan dan pengawasan, penting juga bagi orang tua dan guru sekolah minggu untuk mengenal ciri-ciri atau karakter anak pada masa kanak-anak. Dalam hal ini setiap anak mempunyai sifat atau karakter yang bermacam-macam ya. Tadi kita sudah belajar tentang karakter ya, bahwa dia adalah gen plasma, bawaan. Jadi kita harus mengenal mereka secara umum. Tadi saya sudah kasih tahu ya secara umumnya ya, 5 tahun ke bawah. Itu secara umum. Nah kalau kita sudah mengenal, sudah mengerti tentang anak dan tentang diri kita, baru kita mengamati mereka, kita mengawasi mereka. Dan disitulah kita bisa membantu karakter mereka. Watak atau karakter menyatakan keadaan yang sebenarnya. Alkitab menyebutnya sebagai manusia batinia yang tersembunyi. Watak adalah hasil dari temperamen pembawaan Anda yang dibentuk oleh pendidikan masa kanak-kanak, sekolah, sikap dasar, agama, prinsip-prinsip, dan motivasi. Jadi kita harus memahami ini. Watak atau karakter itu adalah manusia batinia di dalam Alkitab dibilang. Yang kalau Alkitab bilang katanya hari demi hari bisa semakin diperbaharui. Meskipun tubuh jasmani kita semakin merosot, tapi batinia kita semakin hari semakin diperbaharui. Karena tadi karakter itu dibentuk oleh faktor-faktor yang ada di lingkungannya. Peran gereja yang paling utama. Karena itu yang membuat karakter kita atau anak atau guru sekolah minggu itu lebih sempurna kepada Tuhan. Kenapa kita belajar pada hari ini di dalam pengenalan akan karakter ini? Karena kita adalah orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan untuk melayani. Kenapa kita melayani anak-anak? Karena kita mengasihi jiwa anak-anak. Anak-anak perlu diselamatkan. Jadi kita dipanggil menjadi guru sekolah minggu, pelayan anak-anak, itu karena kita mau menyelamatkan anak-anak. Menyelamatkan jiwa anak-anak untuk datang kepada Tuhan. Membawa mereka menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan mereka. Supaya mereka selamat. Jadi itu panggilan kita sebenarnya. Supaya anak-anak selamat. Jadi kita bisa membentuk karakter mereka di gereja. Itu hal yang penting. Karakter anak ini dapat diketahui melalui beberapa hal seperti kondisi, intensitas reaksi, tingkat keaktifan, toleransi terhadap frustasi, hingga reaksi anak terhadap orang baru. Kita bisa kenal mereka dari situ. Beberapa hal ini dapat membantu kita memahami jenis karakter anak. Dengan begitu penting bagi setiap orang untuk melihat setiap kecenderungan respon dan sikap anak dalam menghadapi beberapa macam hal. Dan dengan demikian memudahkan kita untuk mengetahui karakter alami dan kepribadian anak. Dan cara membantu anak mengembangkan minat dan bakat serta memaksimalkannya
juga mencegah perilaku buruk yang dapat dikembangkan anak. Jadi kita belajar karakter anak tujuannya apa? Untuk mengembangkan minat anak dan bakat, dan juga memaksimalkan apa yang ada pada diri mereka, dan juga kita menahan atau mencegah perilaku buruk yang dapat dikembangkan oleh anak itu sendiri. Tujuannya kita belajar karakter anak. Karakteristik pada umumnya anak usia dini pertama adalah rasa ingin tahu. Ya, kalau anak banyak sekali rasa ingin tahu, itu secara umum. Nanya mulu. Makanya orang tua dan guru sekolah minggu harus pinter. Jangan orang tuanya atau guru sekolah minggunya nggak banyak pengetahuan, anaknya nanya kita nggak kasih jawaban. Akhirnya apa? Mereka buka-buka Google. Anak saya suka buka Google tuh, nanti ada iklan-iklan yang nggak bagus. Untung anak saya curhat sama saya. Mama, tadi ada iklan-iklan berdosa katanya. Apa nak iklan berdosanya? Itu loh ma, apa sih? Itulah apa? Yang itu tuh, tit, apa tuh? Saya sensor katanya. Dia nggak berani ngomong karena memang sudah dibentuk karakternya nggak boleh ngomong yang nggak bagus kan. Meskipun cerita tapi dia nggak berani. Karena mereka mau cari tahu di era digital sekarang. Tapi kalau kita orang tua atau guru sekolah minggu kita pengetahuannya nol, bahaya sekali. Makanya kita harus perlu mendampingi atau menjelaskan kepada anak. Lalu karakteristik anak pada umumnya lagi adalah suka bertemu dengan orang baru. Mereka suka bertemu dengan orang baru, makanya mereka suka banget jalan-jalan toh. Kadang-kadang, ma jalan-jalan dong, yuk kita jalan-jalan ke sini, ke ini. Karena kenapa? Mereka seneng banget lihat orang baru. Meskipun ada beberapa anak yang penakut, tapi sikap dasarnya mereka pengen ketemu orang baru. Tapi nanti respon yang berbeda pas ketemu orang baru. Ada yang takut, ada yang berani. Itu tergantung temperamennya tadi kembali lagi. Jadi suka bertemu dengan orang baru itu karakteristik secara umum. Lalu yang berikut adalah mereka memiliki imajinasi yang kuat, yang tinggi. Itu sifat anak. Anak saya dulu di sekolah minggu, dia disuruh gambar. Coba gambarin tentang keluargamu. Gambarkan tentang keluargamu. Waktu itu saya punya suami lagi suka mancing. Dia suka mancing sama jemaat. Akhirnya dia gambar. Dia gambar ada orang duduk di bawah pohon, masih TK itu. Terus dia gambar lagi mancing. Tapi pancingannya itu karena anak kecil ya. Jadi tali pancingannya itu gak lurus. Pancingannya juga bengkok, terus talinya pancingannya begini. Ikannya dibikin di sini, tali pancingannya di sini, ke sini. Belok-belok talinya. Terus tanya, kenapa ini begini? Ini mama, ini papa lagi mancing. Terus tali pancingannya kena gelombang air. Terus ikannya itu ngelihat cacing. Cacingnya terbang-terbang di air karena kena gelombang. Terus baru ikannya makan. Lalu gelombangnya itu bawa-bawa air. Imajinasi tinggi banget, padahal gak kayak gitu gambarnya lu. Cuma gambarnya sederhana dong gini. Tapi imajinasinya lebih daripada apa yang dia tulis di gambar. Jadi anak itu berimajinasi tinggi. Nah, kalau mereka berimajinasi tinggi, bagaimana kalau mereka sering buka ini? Dengan gitu kita harus mengawasi mereka. Kita harus memperhatikan mereka. Dan kita harus mengarahkan mereka. Mengarahkan untuk apa yang ada di pikiran mereka kita arahkan. Dan kita ajak mereka sebagai teman supaya mereka jujur. Apa yang mereka sedang ceritakan di dalam pikiran mereka. Biar kita bisa membantu dan menolong mereka. Lalu karakteristik yang keempat bagi anak-anak adalah egois. Ini secara umum ya, anak-anak egois. Setiap anak memiliki kecenderungan egois yang cukup besar dalam dirinya. Sifat ini harus dikelola dan dibimbing dengan tepat. Apabila tidak dikelola dengan baik dan tepat dapat merugikan anak itu tersebut atau lingkungannya. Biasanya kalau anak-anak egois itu anak-anak yang gak mau berbagi. Anak-anak yang gak mau berbagi. Dia maunya jadi pusat perhatian. Dia gak mau berbagi. Dia gak mau mengalah. Dan itu merugikan. Merugikan diri dia sendiri. Dia gak akan ada teman. Karena orang gak suka kan dengan sikap seperti itu.
merugikan lingkungannya juga, teman-temannya juga rugi. Karena kenapa? Punya teman yang menyebalkan, yang egois. Jadi kita harus memperhatikan ini dan kita kelola egoisnya itu. Mungkin kita kasih dia prinsip-prinsip agama yang kuat. Supaya apa? Supaya dia bisa menguasai bahwa dia harus berbagi, bahwa dia harus menerima orang lain, bahwa dia harus menganggap orang lain itu penting, bukan dia saja yang penting. Atau adik kakak. Ini adalah sifat karakteristik anak yang secara umum. Lalu kita akan belajar tentang beberapa hal cara mengetahui karakter anak. Anak warna merah, coba lanjut. Ya, ini terakhir ya, bagian terakhir. Beberapa hal cara mengetahui karakter anak. Karakter terbentuk dari tadi ya kita sudah belajar. Kita akan belajar secara umum saja. Ini secara kasat mata ya. Kelihatan sombong. Anak itu biasanya tidak mau diatur. Biasanya anak-anak warna merah ini ada julukan anak-anak yang nakal. Karena mereka itu adalah anak-anak yang tidak suka dikekang. Itu biasa orang-orang merah, kolerik. Ya. Tapi ada juga yang kita lihat juga nakalnya dia ya. Pada saat dia ngerjain tugas bagaimana? Tugasnya bagus apa tidak? Ya, kalau dia tugasnya nggak bagus, mungkin itu adalah anak yang memiliki temperamen lain, tapi karena salah asuh. Ada juga ya nakal gitu. Kita lihat juga dari tugasnya. Pada saat dia menyerahkan tugasnya bagus, nah mungkin itu dia adalah anak nakal yang kolerik. Ya, itu. Dan anak ini harus dikasih wadah berekspresi atau diberikan kebebasan, tapi diarahkan. Jangan dibebasin tapi dilepas. Ya, tahu dong anak ini biasa cenderung disebut anak-anak nakal. Bisa-bisa temperamen dia jadi gak bagus karakternya. Kan gak dibentuk di dalam gereja. Karena kita gak ngarahkan, orang tua gak mengarahkan. Akhirnya temperamen yang bagus jadi karakter yang jelek. Karena pembentukannya, faktor X-nya. Oke, jadi dia harus diarahkan. Dan menegurnya jangan didoktrin. Karena dia orang yang pede, ya. Dia orang yang punya prinsip. Terus kasih dia tantangan. Kasih dia tantangan gini. Ayo kamu kerjakan ini. Nanti kalau kamu bagus, kakak kasih permen. Sebut langsung hadiahnya. Kasih tantangan. Kerjakan tugasmu. Karena dia orientasi tadi, orang kolerik orientasinya tadi apa? Tugas. Dan dia cepat. Ya, dia kan motorik. Kasih tugas. Jadi dia untuk ekspresi itu kasih wadah. Itu untuk anak ya, untuk anak warna merah. Dan juga kita bisa mengetahui mereka dengan cara berpakaian. Kalau udah agak besar, remaja, pemuda, kita bisa lihat dari cara berpakaian. Mereka biasanya suka warna yang sederhana, satu-satu warna. Terus biasa santai. Biasa santai mereka, kadang celana pendek. Terus sepatu santai atau satu-satu warna, itu orang-orang kolerik. Kenapa mereka begitu? Karena mereka pede dengan dirinya. Mereka gak perlu penampilan-penampilan gitu. Karena dia kan orang pede. Dia ngerjain tugas, oke, pikirannya jalan. Gak kayak orang sanguin. Kadang warnanya tabrakan. Warna kuning, ini hijau. Itu orang sanguin. Karena dia tadi orientasinya ke orang lain ya. Minta diperhatikan orang lain. Gitu. Terus mereka itu kalau salaman, ya kalau salaman, mereka itu suka melihat mata. Natap mata, terus tegas dan cepat. Biasanya tuh orang kolerik kayak gitu. Ya kalau dominan ya, kolerik ini ya. Tadi kan temperamen tuh bisa 3 bisa 4. Ini yang saya bicarakan kalau dominan ya. Jalannya kayak orang sombong, songong. Karena mereka tidak peduli dengan pengakuan orang lain. Nah kalau udah kayak gitu, tadi kembali kepada bagaimana kita mengasuh mereka. Yang karakteristik dasarnya itu orang merah. Melihat tingkat toleransi terhadap frustasi anak yang gigih, mereka gigih. Biasanya tetap berusaha ketika sedang menghadapi tantangan hingga keinginannya terpenuhi. Cara membantu anak yang gigih, dorong anak untuk bergabung dengan anak lainnya dalam permainan. Ya. Ajak mereka bergabung.
Karena mereka tugasnya suka cepat selesai, suka-suka mereka langsung selesai duluan, akhirnya ngabur kemana gitu. Ini kan agak nakal. Ya toh? Orang-orang masih ngerjain, dia udah selesai tuh. Kasih wadah lagi supaya dia berekspresi. Supaya ini menjadi ruang yang baik bagi anak merah mengembangkan keterampilannya. Jadi dia berkembang. Lalu perhatikan respon anak dalam menghadapi tantangan. Kita bisa menyarankan solusi baru jika tidak kunjung berhasil. Mereka ini kan orang yang tekun. Jadi kalau mereka kerja itu kadang-kadang kalau mereka nggak dapat mereka bisa sampai harus selesai. Makanya kita kasih dia respon, ya udah nanti dulu ya, nanti diterusin ya. Itu kita harus yang mengawasi mereka. Itu cara mengetahui warna merah atau psikolerik. Lalu orang-orang kuning yaitu sanguin. Dilihat dari kasat mata, mereka suka berpenampilan norak. Wow. Karena kenapa? Mereka ingin sekali menjadi pusat perhatian. Orang sanguin. Tapi nilai positifnya tadi kita lihat ya, nanti dipelajari nilai positifnya. Kalau ada orang sanguin suasana menjadi hidup. Gak kaku. Jadi rame. Jadi suasana itu bisa meriah. Itu positifnya. Orang sanguin itu adalah orang yang suka basa-basi. Dan dia kalau salaman ini, dia itu, apa kabar? Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat? Bukan ditanya orangnya doang, mamanya bagaimana? Kakeknya gimana? Neneknya bagaimana? Tetangganya, kemarin kasih tetangga kamu ini bisa gini. Salamannya nih belum lepas, pas dilepas pegang pundak. Jadi itu orang sanguin. Kalau kita ada seperti itu tanda kita ada sanguinnya. Dia orangnya kayak hangat sebenarnya sih, akrab begitu. Salamannya begitu. Kita lihat dari kasat mata ya. Dan mereka orang sanguin harus sering diberi pujian. Lalu untuk mengarahkan orang sanguin, kita harus kasih dia fakta dan data. Jadi kalau kita ketemu orang sanguin anak-anak nih yang suka ngobrol begitu cerita berlebih-lebihan, kita kasih memang kamu tahu. Lihat dari mana? Ya, kamu satu rumah, kamu tetangga ya. Ya, itu data dan fakta. Kasih dia data dan fakta supaya sanguinnya nggak berlebihan. Ya. Dan kalau menegur orang sanguin jangan tajam dan kasar. Kenapa jangan tajam dan kasar? Karena mereka orang perasaan. Kan tadi kan dia bilang perasaan dulu A baru M. Lebih baik menegurnya memakai perumpamaan atau sodorkan fakta dan data. Yang perlu diperhatikan orang sanguin itu memiliki perasaan yang kuat seperti orang plekma. Dan bila perasaannya kecewa, dia pasti kecewa sekali. Mungkin bisa sampai depresi. Kalau orang sanguin kalau kecewa dan plekma ya. Karena perasaannya sangat kuat. Lalu reaksi anak terhadap orang baru untuk orang sanguin. Mereka itu akrab dan suka bertemu dengan orang lain. Cara membantu anak yang mudah akrab adalah memberikan banyak kesempatan untuk interaksi sosial dengan pengawasan dan arahan. Kasih dia, memang dia sukanya ketemu dengan orang, ya kasih dia kesempatan untuk bertemu orang. Tapi kita harus arahkan dan awasi dia. Bantu anak untuk mendapatkan waktu bagi dirinya sendiri. Karena orang sanguin itu biasanya untuk nyenengin orang lain. Tadi ya tugasnya dia orientasinya kepada orang lain. Sampai dia gak punya waktu untuk dirinya sendiri. Makanya kita kasih tahu sama anak kita atau anak didik kita. Kalau dia sanguin kita arahkan dia. Ayo kamu istirahat. Awasi pergaulannya atau hubungan sosialnya dengan orang lain. Lalu anak ungu atau melankolik. Kelihatan sangat meneliti orang yang ditemui. Dan pada saat salaman si ungu akan melihat dari atas sampai bawah dengan sinis atau penilaian. Mereka suka meneliti. Si ungu biasanya berpakaian penampilan rapi secara kasat mata. Mereka berpenampilan rapi. Dan dia kalau salaman begini. Pernah lihat gak anak itu? Suka memperhatikan kita kadang dari bawah. Kayak sinis gitu. Iya, itu biasanya ungu dia ya. Itu anak ungu. Anak warna ungu
Memberitahunya harus detail dan rinci. Kalau tidak, mereka tidak percaya diri. Mereka takut kalau hasilnya tidak sesuai. Mereka berorientasi dengan tugas. Mereka lambat karena mereka perfeksionis. Kenapa? Karena mereka orientasinya tugas. Jadi kalau takut-takut nanti nilainya nggak bagus tugasnya. Jadi kalau kita ketemu dengan anak ungu, kita harus rinci ngasih taunya. Misalnya kita lihat anak ungu nih, anak suamiku kita. Ayo adik-adik, kita gambar gajah. Gajah itu hidungnya panjang. Telinganya lebar sekali. Gajah itu badannya besar. Harus rinci dikasih tahu. Baru dia akan mengerjakan dengan sempurna. Kalau anak orang kolerik, kita gambar gajah. Udah kolerik begini. Dan dia biasanya kalau kasat mata lihat penampilannya rapi. Anak kecil kalau milih-milih pakaian rapi, udah kita tahu itu orang ungu dah. Ya, orang ungu itu dia. Rapi, pakai apa segala macam. Saya punya anak suamiku gitu. Masa sih ke sekolah minggu pakai dasi? Bukan acara ini. Pakai kemeja, bapak-bapak banget. Saya bilang, oh ini melankolis ini, ungu. Itu untuk anak ungu ya. Lalu untuk anak hijau. Hijau tadi apa? Plekma. Kelihatan tidak bersemangat atau takut. Mereka bila bersalaman takut menatap mata lawannya, nunduk. Itu dia cenderung penakut. Dan tidak bersemangat, cepat melepas jabatan tangan. Kayak orang jijik gitu loh. Cepat lepas. Itu orang hijau. Pegang langsung gini dan gak mau ngeliat mata, dia nunduk aja. Tidak pede atau kesan penakut, biasanya kurang bersosialisasi, tidak aktif, jadi mudah dipengaruhi atau disulut. Itu anak-anak hijau. Anak warna hijau perlu motivasi dan dorongan karena dia penakut ya. Kalau didorong atau dimotivasi yang bagus, dia akan bagus. Karena dia berorientasi dengan orang lain. Makanya kita harus memahami anak-anak kita. Supaya kita bisa memotivasi mereka dan mendorong mereka ke hal yang positif, yang bagus. Dan katakan kepada mereka dorongannya. Kamu pasti mampu, kamu pasti bisa. Ayo, pasti bisa. Untuk anak warna hijau, dorongannya gitu. Kasih keyakinan sama mereka. Karena mereka orang yang penakut. Dan beri dorongan kepada mereka, kamu harus semangat. Kalau kita sudah memahami anak-anak kita, karakter kita, dengan cara kita membina dan mendidik mereka, pasti hasilnya akan membentuk satu karakter yang seperti apa yang Tuhan inginkan. Karena karakter itu bisa diubah dan ditingkatkan dari temperamen dasar yang ada, yang kita dapat dari gen plasma. Firman Tuhan katakan, karaktermu dapat diubah di dalam tuntunan Roh Kudus. Kita bisa dapat tuntunan Roh Kudus dari mana? Dari pembinaan di gereja kita. Oleh sebab itu guru-guru sekolah minggu sangat penting harus memahami temperamen anak-anak atau temperamen diri sendiri. Supaya kita mampu membawa mereka, mampu membawa anak-anak di dalam tuntunan Roh Kudus. Sehingga jadilah sebuah karakter yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Oke, kita akan berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur pada hari ini karena kami sudah belajar tentang mengenal karakter anak. Dan kami sudah berusaha untuk mengerti supaya kami dapat memaksimalkannya karakter anak-anak kami Tuhan. Biarlah apa yang hamba sudah sampaikan itu Tuhan suci kuduskan dan Tuhan sempurnakan dan boleh terpatrai dalam hidup kami dan kami boleh melakukannya buat anak-anak yang Tuhan percayakan untuk kami layani Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan kepadamu untuk hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.